Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azah Nur Adila. Saya dari Prodi Manajemen kelas BK dengan NIM 215020200111. Saya akan menjelaskan soal tentang fungsi penawaran, keseimbangan pasar akibat pajak dan subsidi, serta BEP. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Matematika Bisnis. Fungsi penawaran. Jika harga suatu produk adalah 500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 6.000 unit. Bila harga meningkat menjadi Rp 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 1.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarlah grafik dalam satu diagram. Diketahui P1 500, P2 700, Q1 6.000, Q2 1.000 adalah fungsi penawaran. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurangi Q1. P dikurangi 500 per 700 dikurangi 500 sama dengan Q dikurang 6.000 per 10.000 kurang 6.000. Yaitu P dikurang 500 per 200 sama dengan Q dikurang 600 per 4.000. Jadinya 20P dikurangi 1.000 sama dengan 60.000. Jadi fungsi penawarannya Q sama dengan 5.000 ditambah 20P. Soal nomor 2 tentang keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. QD sama dengan 6 dikurangi 0,75P, QE sama dengan minus 5 ditambah 2P. Ditanyakan QE dan PE. QE sama dengan QD sama dengan QS. 6 dikurangi 0,75P sama dengan minus 5 ditambah 2P. Sama dengan 11 sama dengan 2,75. Harga keseimbangannya adalah 4. Lalu kita cari QE sama dengan 6 dikurang 0,75P. QE sama dengan 6 dikurang 0,75 kali 4 sama dengan QE-nya adalah 3. Fungsi keseimbangan pasar akibat pajak. 10. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 dikurangi Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Diketahui PD sama dengan 15 dikurangi Q, PE sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, T sama dengan Rp3 A. QE, PD sama dengan PS, 15 dikurangi Q sama dengan 3 ditambah 0,5, 12 sama dengan 1,5 Q. Jadi QE-nya adalah 8. PE sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Untuk fungsi keseimbangan pasar setelah pajak adalah PS-nya ditambah dengan 3, jadinya sama dengan 6. Dan PE-nya sama dengan 9. Penerimaan pajak oleh pemerintah yaitu sama dengan T sama dengan tas dikali QS. Q setelah dipajak. Jadi, penerimaan pajak oleh pemerintah yaitu Rp18. Pajak yang ditanggung oleh konsumen per unit sama dengan TK sama dengan PT dikurangi PE, yaitu TK-nya sama dengan Rp2. Totalnya yaitu TK dikali keseimbangan kuantiti setelah pajak, yaitu jadinya Rp12. Sedangkan pajak yang diterima produsen per unitnya yaitu TP sama dengan T dikurangi TK, yaitu TP-nya jadinya Rp1. Totalnya TP dikaliin QE aksen. Jadi totalnya Rp6. Yang ketiga adalah fungsi keseimbangan pasar akibat subsidi. Yang 11, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1,5 untuk setiap unitnya. Nah, cara cari yang pertama adalah cari
QE dan PE itu sama ya caranya. Yang kedua adalah kita baru cari QE aksen dan PE aksen. Gimana caranya? Dengan mengurangkan subsidi pada fungsi permintaan. Ditemukan jadi QE-nya aksen 9, lalu PE-nya adalah 6. Untuk subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah sama dengan S-nya dikali QE setelah aksen yaitu Rp13,5. Untuk subsidi konsumen yang diterima konsumennya yaitu sebesar Rp1 dan totalnya adalah Rp9. Subsidi yang diterima produsen yaitu 4,5. Yang terakhir adalah tentang BEP. Biaya tetap dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah 45. Harga jual per unit barangnya 1.500 dan biaya variabel per unitnya 60% dari harga jualnya. Jadi 900. Untuk mencari BEP-nya yaitu kita VC per PC dikurangi VC. Jadi BEP kuantitinya sebesar 75. Sekian video dari saya. Terima kasih.